Selamat datang di Tiba-Tiba Talk Show. Kenalin, nama aku Rindiani Zulaika dengan NIM 2510842007 sebagai pembawa acara pada host kali ini. Nah, hari ini kami akan membahas topik yang penting dan relate banget nih dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM. Nah, di sini aku nggak sendirian dong tentunya. Aku ditemani dengan teman-teman kece aku sebagai narasumber pada pembahasan kali ini. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka kita berkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Dimulai dari Salwa. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Salwa Konisa atau biasa dipanggil Salwa juga dengan NIM 2510843009. Perkenalkan, nama aku Rahayu Febri Muarti, biasanya dipanggil Rahayu dengan NIM 2510843025. Kenalin, nama aku Aurel Hamil Putri dengan NIM 2510844025. Ya teman-teman semua, kenalin aku Sheila Shanofi. Kalian bisa panggil aku Novi dengan NIM 2510843015. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rifka Fayaza, biasanya dipanggil Rifka dengan NIM 2510843043. Nah teman-teman, sebelum kita membahas tentang HAM ini lebih mendalam, aku ingin dengar nih pendapat pribadi kalian masing-masing mengenai pengertian HAM ini. Kalau dari Novi gimana? Nah, boleh deh, kalau dari aku, HAM itu tuh tentang bagaimana kita bisa hidup tanpa rasa takut nih. Untuk hidup aman, bisa milih, bisa mengeluarkan suara kita, bisa berpendapat, bisa jadi diri kita sendiri. Nah, itu emang kedengarannya simpel ya teman-teman. Iya. Tapi justru itu tuh sering kali dilupakan sama teman-teman itu. Jadi HAM itu tuh sebenarnya fondasi untuk hidup kita agar menjadi manusia yang utuh. Nah, kalau fondasi itu hancur, pasti kehidupan juga akan jadi tidak aman guys, karena terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran hak di mana-mana. Boleh deh, Salwa mungkin mau nambahin? Nah, boleh juga dari aku. Mungkin HAM itu kepanjangannya aja udah hak asasi manusia ya. Aku pengen nambahin sedikit ya dari Nopi, itu penjelasannya udah bagus banget ya sebenarnya. HAM itu bagaimana hak yang kita dapat dari lahir ya, tentu aja dari lahir sampai kita mati itu masih ada HAM itu di diri kita. Aku juga sependapat sama Nopi kalau HAM itu adalah hak kita untuk mendapat rasa aman. Dan aku juga mau nambahin kayak HAM itu juga hak kita untuk berpendidikan, hak kita untuk hidup, dan hak untuk berpendapat juga. Mungkin itu sih pendapat dari aku ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada Novi dan Salwa. Jadi teman-teman, seperti yang kalian dengar tadi ya, menurut mereka berdua itu HAM itu sebagai fondasi awal dalam diri kita sendiri yang menentukan kita untuk bebas kemana saja. Nah, lalu kita masuk ke sejarahnya nih, karena HAM itu tidak mungkin kan muncul secara tiba-tiba. Oke, kita dengerin dari Aurel nih yang suka mengenai sejarah. Coba dong ceritain ke kita gimana sih awal mula konsep HAM itu ada dalam dunia ini. Oh, boleh banget dong teman-teman. Jadi pemikiran tentang HAM ini awal mulanya itu berkembang di Eropa sekitar abad 17 sampai 18. Di mana ketika masa itu ada seorang tokoh yang namanya John Locke. Dia mengemukakan bahwa semua manusia itu sejak lahir telah memiliki hak-hak dasar seperti yang telah dimention teman-teman saya tadi, hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki sesuatu. Dan hak-hak tersebut ini tidak boleh diganggu-gugat baik oleh orang lain, bahkan negara sekalipun. Nah, kemudian terjadilah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Di mana setelah revolusi itu terjadi, pemikiran tentang HAM ini semakin berkembang. Mulai muncullah ide-ide tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Sehingga mulai terbentuklah konsep HAM modern yang makin dikenal sampai sekarang. Oke, jadi dari awal tadi HAM itu dimulai dari perkembangan John Locke terlebih dahulu ya. Pemikiran John Locke baru diikuti dengan terjadinya revolusi Prancis. Oke. Nah, teman-teman, mungkin kita bisa dengar nih bagaimana perkembangan HAM di era modern sekarang dari Rifka nih. Soalnya aku sering dengar istilah tentang DUHAM, terus ada juga dua ketenan PBB. Kepada Rifka, sebenarnya DUHAM itu apa sih? Nah oke, jadi DUHAM itu adalah Deklarasi Universal Hak
hak asasi manusia. Jadi dia itu disahkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948 setelah Perang Dunia Kedua. Jadi tuh isinya tuh ada 30 pasal, yaitu tentang hak dasar manusia seperti hak hidup, hak pendidikan, kebebasan berpendapat, dan lain-lain. Jadi HAM itu seperti deklarasi peresmian ya dari PBB gitu kali ya. Kalau tentang konvenan PBB itu bagaimana? Jadi konvenan PBB itu ada dua. Yang pertama itu ada Kovenan Hak Sipil Politik atau ICCPR, yaitu menjamin hak-hak seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas pemilu yang adil. Nah, terus yang kedua itu ada Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau ICESCR, yaitu menjamin hak-hak seperti hak atas pekerjaan, hak untuk berserikat, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas berpendidikan. Terus tuh, jadi keduanya itu kayak mengikat secara hukum dan banyak negara, termasuk Indonesia. Oke, jadi dua konvenan ini tuh terikat dengan aturan dan wajib diikuti oleh negara, sedangkan HAM tadi itu cuma deklat peresmian dari HAM oleh PBB. Nah, iya betul sekali. Nah, kita masuk ke bagian yang sering bikin perdebatan panjang nih. Ayu, menurut kamu HAM itu sifat yang universal untuk semua orang atau sebenarnya harus ngikutin budaya masing-masing negara aja nih? Nah, ini menarik. Intinya gini, kelompok universal itu percaya HAM berlaku untuk semua orang, dimanapun, tanpa pengecualian. Hak hidup, hak bebas berpendapat, hak diperlakukan manusiawi, itu standar dasarnya nggak boleh diganggu. Sementara, relativitas budaya, penerapan HAM-nya sesuai dengan konteks. Tiap negara itu punya adat, norma, dan cara hidup yang berbeda. Jadi, tidak bisa kita samaratakan. Menurutku, paling penting adalah nemuin titik tengahnya. Hak dasarnya tetap dijaga, tapi penerapannya sesuai dengan budaya sendiri. Kayaknya aku mau nambahin ya tentang pendapat Ayu juga tentang contohnya gitu. Kayak aturan berpakaian perempuan atau sistem keluarga di beberapa budaya itu yang tidak sama dengan standar barat. Kayak standar misalkan yang di Asia sama yang di barat pasti itu beda ya. Sama yang kayak di Indonesia aja standar berpakaian perempuan yang sopannya itu gimana sama yang di barat juga itu berbeda gitu. Betul, karena itu debatnya bukan sekedar siapa yang paling benar, tapi gimana mencari titik tengahnya. Kita tetap menjaga prinsip universal HAM, tapi tetap menghormati lokal budaya itu sendiri. Menarik banget ya pembahasan dari Ayu dan Salwa tadi. Jadi ternyata teman-teman, pembahasan itu nggak sesederhana dan sesimpel yang kita pikirkan tentang benar atau salah, tetapi banyak nuansa yang harus kita pertimbangkan juga. Nah, sekarang kita balik ke rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, Salwa, gimana sih perjalanan HAM di Indonesia dari dulu sampai sekarang? Apakah ada perkembangan atau perubahan besar yang terjadi? Oke, kalau kita ngomongin tentang perkembangannya nih, kita bisa sebenarnya perjalanannya itu panjang banget. Dulu di masa-masa otoritarian itu isu HAM itu cukup berat dan banyak dibatasi. Bagaimana hak seseorang untuk bersuara, berpendapat itu benar-benar dibatasi dan diatur oleh pemerintah dan orang-orang tinggi gitu di negara kita saat itu. Nah, tapi sejak masa reformasi itu ya tahun 1998 perubahan besar itu mulai kelihatan. Kita punya undang-undang HAM di tahun 99, lalu dibentuk Komnas HAM sebagai lembaga yang fokus untuk ngurusin dan mengawasi pelanggaran HAM. Nah, Indonesia itu juga gabung ke 2 konvenan HAM dari PBB kayak yang udah Rifka jelasin tadi ya pastinya. Jadi standar perlindungan HAM kita itu makin jelas dan makin tinggi. Sekarang berkat era digital, masyarakat lebih berani bersuara, ikut ngontrol dan ngasih tekanan kalau ada masalah. Oke, berarti banyak kemajuan yang sangat besar ya yang terjadi. Tetapi tetap ada tantangannya kah? Pastinya ada tantangannya ya untuk masalah HAM di sini kayak
Ada pepatah yang bilang kalau misalkan hukum itu tumpul ke atas tapi runcing ke bawah. Jadi kadang orang-orang yang di bawah itu sulit untuk bersuara, masih sulit untuk berpendapat, tapi pastinya dibandingkan era yang dulu sama yang sekarang itu udah banyak banget perubahannya. Oke, terima kasih ya. Nah teman-teman, dari penjelasan Salwa tadi bisa kita lihat bahwa perkembangan HAM di Indonesia itu sangat-sangat sudah berubah. Dari zaman Orde Baru sampai ke reformasi itu sudah berubah, tapi tentu juga masih tetap ada tantangannya. Nah kita masuk ke yang paling real nih buat kita semua, Nopi. Dari semua isu yang sering muncul belakangan ini, apakah ada kasus HAM nih yang menurutmu paling relevan buat dibahas sekarang nih? Oke, mungkin untuk menambah wawasan kita tentang HAM ini, kita harus lihat dulu kasus-kasusnya teman-teman. Sebenarnya kasus-kasus ini tuh nggak jauh-jauh dari kehidupan kita. Sebenarnya isu-isu HAM tuh udah ada di sekitar kita. Kayak misalnya kebebasan untuk berpendapat. Banyaknya kita kayak ingin cuma nge-share pendapat kita kan di media sosial, tapi ujungnya malah terkena pelanggaran hukum terhadap mungkin aturan-aturan tertentu. Jadi membuat kita tuh takut kan teman-teman. Misalnya kita lagi berpendapat terus disomasi, takut kan? Banget. Aduh, gimana itu ya? Selanjutnya mungkin ada dengan kasus agraria ini tuh klasik banget ya, kayak sengketa tanah antara masyarakat atau warga dan juga perusahaan atau bahkan pemerintahnya. Jadi itu masyarakat itu merasa hak mereka tuh nggak didengar karena mereka merasa kalau tanah itu tuh punya mereka, tapi malah diambil oleh perusahaan atau pemerintah. Kayak contohnya di kampung aku sendiri ya teman-teman, mungkin sharing-sharing aja ya. Jadi di kampung aku tuh ada kayak universitas, jadi dia tuh nggak selesai dibangun karena adanya sengketa tanah antara pemerintah dan juga pihak warga yang merasa kalau itu tuh tanah dia. Nah, belum lagi ada kekerasan terhadap jurnalis nih teman-teman. Kalau jurnalis itu penting kan untuk demokrasi. Bener banget. Untuk menyampaikan gimana kondisinya, gimana apa yang terjadi. Tapi ketika jurnalis ini sedang siaran, banyak dia terkena intimidasi, kekerasan. Aduh, parah banget ya. Terus kita bisa lihat juga mungkin dari masalah-masalah pelanggaran HAM yang mungkin udah lama terjadi tapi masih belum nemu titik terangnya nih, kayak kasus Semanggi atau juga kasus Trisakti. Banyak keluarga korban yang masih mencari-cari kepastian gimana nih korban sekarang, apa nih siapa pelakunya. Jadi mereka merasa itu tuh belum dapat kejelasan gitu. Jadi meskipun kita udah maju tapi masih banyak nih hal yang harus diberesin lagi. Setuju banget ya. Kayaknya jalan menuju mencari keadilan untuk HAM ini masih panjang banget. Aduh, kayaknya iya ya teman-teman. Tapi jangan patah semangat, jangan sedih dulu, karena itu tuh mungkin bisa dengan cara lain ya. Tapi yang penting kita harus tetap aware teman-teman, aware. Iya, setuju banget. Pembahasan dari Nopi tadi sudah memperjelaskan bahwa isu HAM itu bukan sekedar sejarah atau teori, tetapi benar-benar sesuatu yang harus kita kawal bersama-sama. Nah teman-teman, kita udah jalan jauh banget hari ini, mulai dari akar sejarah HAM di Eropa, terus DUHAM dan Konvenan 2 PBB, terus debat soal universitas dan budaya, juga perkembangan Indonesia, sampai kasus-kasus yang pernah terjadi. Nah teman-teman, intinya memahami HAM itu bukan hanya soal teoritis ataupun pasalnya, tetapi juga meningkatkan kesadaran diri dalam diri kita sendiri untuk tidak melakukan perilaku-perilaku yang melanggar HAM dan menghidupkan kembali sikap saling menghargai. Nah, di sini ada terdapat poster yang berisi tentang jenis kekerasan yang ada di lingkungan perguruan tinggi yang tentu saja melanggar HAM. Nah, teman-teman juga misalnya mengalami hal tersebut, bisa banget nih menghubungi Satgas PPK yang dimiliki oleh Universitas Andalas. Di sini juga terdapat ada nomornya ataupun media sosialnya. Jadi kalian bisa banget nih menghubungi narasumber yang ada.